Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saza hari ini akan membahas sedikit mengenai kisi-kisi PAT yang akan dilaksanakan esok hari. Nah, di sini Saza tidak akan membahas semua kisi-kisinya, tapi mungkin membahas yang secara umumnya ya, secara umumnya yang nanti mungkin akan keluar. Oke. Saya akan bahas dari kisi-kisi yang pertama, yaitu menganalisis gambar sesuai dengan prinsip energi potensial dan kinetik. Di sini ada gambar orang yang sedang menaiki sepeda ke atas bukit dan menuruni bukit ya. Jadi di sini ada tulisan nih, ada energi in, ada energi out, lalu ada energi potensial dan energi kinetik. Apa maksudnya? Jadi ketika si pengendara sepeda ini menaiki bukit, maka ada energi yang masuk. Nah, energi yang masuk dan puncaknya adalah saat di atas itu energi potensialnya yang paling besar. Ya. Kenapa paling besar? Karena ada ketinggian yang besar juga, ya. Ketinggian yang besar juga. Lalu ketika turun, ketika turun, itu energi out, berarti ada energi yang keluar. Dan ketika turun itu, saat posisinya di bawah, itu yang akan membesar adalah energi kinetik. Jadi saat turun, kecepatannya itu akan bertambah. Itu. Makanya energi kinetiknya nanti akan semakin besar. Kalau ini semakin naik, maka energi potensialnya akan semakin besar ya. Karena apa? Karena tingginya semakin naik, semakin besar juga. Tapi ketika turun, maka yang pertama adalah kecepatannya ya. Kita bayangkan aja ketika kita naik di tanjakan, pasti kecepatan kita akan semakin melambat ya. Makanya energi kinetiknya akan berkurang, tapi energi potensialnya akan bertambah. Tapi ketika kita di turunan, menuruni jalanan yang turun, ya, pasti nanti kita akan semakin cepat, kecepatannya semakin cepat, bahkan tanpa digoes pun dia bisa cepat. Kenapa? Karena energi kinetiknya semakin besar, begitu, ya. Ini cara menganalisis dari gambar ini. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi semakin ke atas energi potensialnya semakin besar, semakin ke bawah energi kinetiknya akan menjadi semakin besar. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Kisi-kisi selanjutnya itu tentang menentukan energi potensial. Oke, perlu diingat kalau energi potensial kita singkat sebagai EP. EP itu rumusnya M kali G kali H alias megah ya. EP itu megah. M-nya itu massa, di sini ada massanya 3 kilo. Ini M-nya. Di ketinggian 8 meter. Ini berarti H-nya. Tinggi ya. Ketinggian itu H, 8 meter. Dan percepatan gravitasi alias nih yang angka 10 ini adalah G-nya. Ya udah masukin aja EP sama dengan 3 dikali 10 dikali 8. Hasilnya 240 Joule. Ya, gampang kan? Ini kalau satuannya tetap ya. Pokoknya ini harus diingat nih, notes buat kalian. Satuan massa itu kilogram. Kalau diagram berarti harus ubah dulu ke dalam kilogram. Terus satuan dari tinggi itu meter. Dan satuan dari gravitasi itu meter per second kuadrat. Karena ini percepatan ya, bukan kecepatan. Ingat, bukan kecepatan. Ya, tinggal dikaliin aja. Atau kalau enggak, ingat aja sama segitiga ajaib ya. EP, M-nya di bawah, G-nya di bawah, H-nya juga di bawah.
Ini tanda kalau dia sejajar berarti dikali, kalau atas bawah berarti dibagi. Oke, kisi selanjutnya itu menentukan nilai kecepatan pada energi kinetik. Berarti ingat aja segitiga ajaibnya lagi yang sebetulnya tidak boleh dibuatkan seperti ini ya, tapi sementara kita bolehkan dulu saja. Kita mau cari V kuadrat ini ya. V kuadrat sama dengan EK dibagi setengah kali M. Bikinnya harus atas bawah biar tidak bingung. Ya, di sini energi kinetiknya kita tahu 200 Joule. Terus masanya 4000 gram. Gram kita ubah dulu jadi kilogram. Gram ke kilogram berarti dibagi 1000. Ya, berarti 4000 ini untuk masanya ya, dibagi 1000. Coret-coret dapat 4 kilogram. Ya, jadi masanya 4 kilogram. Kita masukkan 200 dibagi setengah dikali 4. Berarti V kuadrat itu 200. Kita selesaikan yang di bawah dulu ya. Dapat 2 ya. 200 dibagi 2. Dapatlah 100. Ini kalau V kuadrat hasilnya 100. Kita pengennya V saja. Kalau V saja berarti kita akarkan 100 ya. Jadi dapat 10 meter per second. Gitu caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ini nih rumusnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Mengidentifikasi perubahan energi pada benda sesuai gambar. Oke, di sini ada gambar yang ini namanya acu ya, akumulator. Acu ini dia ada semacam cairan mesin. Ini dipakai di mesin ya. Ini bahan kimia. Nah, bahan kimia ini nanti akan menghasilkan yang namanya listrik. Ya. Baru listriknya nanti bisa jadi gerak. Ya. Ini biasanya atau bisa juga jadi cahaya, tergantung digunakannya di mana. Karena acu ini prinsipnya seperti baterai. Ya, seperti baterai. Sama. Dari kimia jadi listrik, listrik bisa jadi gerak atau bisa juga jadi cahaya. Tergantung dia digunakannya di mana. Kalau ini dia setrika ya. Ini dari listrik jadi panas. Terlalu mudah ya. Terus ada nih motor ya. Motor itu kan awal mulanya dari apa? Bensin dulu. Ya, bensin itu kimia ya. Kimia nanti berubah jadi gerak. Gerak bisa juga menghasilkan panas ya. Oke, knalpotnya kan jadi panas. Mesinnya bergerak, knalpotnya jadi panas. Terus ini kipas angin ya. Itu dari mulai listrik, terus gerak, udah gerak ya. Baru ada energi angin, udah ya. Oke, udah mudah ya caranya. Nanti bisa kalian bikin yang lain-lain juga ya, kayak lampu. Lampu berarti dari listrik jadi cahaya ya. Cahaya nanti menghasilkan panas juga. Oke, ini juga bisa nanti menghasilkan dari gerak ini, dari gerak ini bisa menghasilkan panas ya. Dari cahaya ini bisa menghasilkan panas. Ini kalau energi pada akumulator. Ini kan mengidentifikasi perubahan energi pada benda ya, sesuai gambar. Ini sudah tampilkan gambar-gambarnya. Oke, lanjut lagi ke jumlah energi. Oke, seperti yang sudah pernah bahas bahwa energi itu semakin naik tingkatannya maka akan terjadi pengurangan. Akan berkurang ya. Akan berkurang 90%. Yang diterima hanya 10% saja. Ya, hanya 10%. Kayak ini, produsennya itu 10.000 kalori. Tapi ketika dimakan sama si rabbit, dia berkurang 1 nolnya ya. Jadi 1000 kalori. Kenapa? Karena ada panas yang hilang.
energi yang hilang. Terus nanti si rabbitnya dimakan sama ular, ularnya cuma dapat 100 aja. Ini aliran energi ya, tidak ada hubungannya dengan kenyang dan tidak kenyang. Karena kalau kenyang artinya perutnya penuh, itu kenyang. Tapi kalau energi beda lagi. Makanya kadang si trofik yang tingkatnya paling atas itu jenis makanannya lebih banyak dibandingkan si yang trofiknya di bawah. Ya, ini sumber energi. Energi aja, energi yang mengalir aja ya. Terus eagle alias elang ketika makan ular itu hanya dapat 10 kalori saja dari si ular gitu. Jadi berkurang 90%-nya ya. Atau dia hanya mendapatkan 10%. Berkurang nolnya 1 lah kalau kalian mah ya gampangnya 10.000 jadi 1.000 berarti nolnya kurang 1. Nanti makin ke atas semakin berkurang gitu. Jadi kalau semakin ke bawah malah dia lebih banyak ya energi yang diterimanya. Oke. Jelas ya. Kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya. Di sini ada energi tidak terbarukan. Berarti ya ini bahan bakar fosil ya kayak BBM, terus minyak tanah ya, minyak bumi. Itu bahan bakar fosil. Batu bara, nah batu bara ini juga termasuk fosil ya. Tapi biasanya ini kalau batu bara itu dari tumbuhan, tapi kalau bahan bakar fosil itu dari hewan. Terus ada gas alam ya, gas LPG itu ya, terus nuklir. Ini adalah energi yang tak terbarukan. Jadi maksudnya apa? Dia tidak bisa diperbaharui lagi. Sama kayak sumber daya alam. Sumber daya ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau sudah habis, ya sudah habis saja. Tapi kalau energi terbarukan, dia tidak akan habis. Contohnya, tenaga surya ya. Matahari selama dia masih bersinar, maka dia akan jadi sumber energi yang utama. Terus menerus ya, tidak akan tergantikan. Terus kalau energi biomasa kan dari manusia, dari kotoran hewan ya, biomasa. Jadi ini tetap selalu ada selama di muka bumi ini tetap ada makhluk hidup. Terus energi angin, angin juga bisa diterbarukan ya, dia selalu ada gitu, nggak pernah habis. Panas bumi pun selalu ada ya, panas bumi dari dalam. Dan air. Ini adalah energi terbarukan. Tapi kan mintanya tidak terbarukan berarti hanya ada bahan bakar fosil, batu bara, nuklir, dan gas alam. Ya, oke, kita lanjutkan ke tingkat organisme berdasarkan gambar. Oke, udah jelas ya bahwa yang paling kecil di tingkat organisme itu adalah sel ya, lebih ke sel. Kalau molekul ini belum makhluk hidup ya. Sel, nanti jaringan, terus organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas organisme atau individu ya. Individu. Populasi, komunitas. Komunitas itu cirinya akan berbeda dengan populasi. Kalau komunitas itu misalnya di dalam satu tempat itu ada 2 ekor misalnya ya, 2 ekor rusa misal. Terus ada 100 semut misalnya ya. 100 semut. Terus ada 1000 pohon. Nah, pohon pinus misalnya. Ini disebut komunitas tanpa ada menyebutkan komponen biotiknya. Tuh. Kalau populasi itu hanya satu saja. Misalnya di satu tempat ada 10 ekor kambing. Dah, tanpa ada interaksi satu sama lain. Tanpa ada interaksi dengan jenis lain, tanpa ada interaksi dengan jenis lainnya. Tapi ini kan sejenis ya, kambing aja. Kalau komunitas, itu ada beberapa populasi di dalamnya. Di dalam satu tempat. Kalau individu udah jelas seekor ya. Sebatang pohon misalnya ya. Seekor terus apalagi ya? Sebilah pohon ya. Tapi kalau populasi serumpun ya, lebih dari satu. Oke, kalau ekosistem di sini menyebutkan adanya komponen abiotiknya. Jadi kalau di ekosistem itu nanti ada biotik dan abiotiknya. Tuh ya. Jadi ada biotik dan abiotiknya. Oke, kalau sel, oke,
beranjak dari bawah ya. Sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup ya. Dia punya struktur, ada yang namanya struktur dan ada yang namanya fungsi. Jadi unit terkecil, struktural, dan fungsional. Dia punya struktur dan dia punya fungsi. Tadi yang namanya organel-organel itu ya, kan punya fungsi masing-masing, punya tugas masing-masing. Nanti kita lanjutkan di kisi-kisi selanjutnya. Nah, ini karakteristik sel ya. Tadi saja sudah menyebutkan sebetulnya yang pertama dia unit terkecil makhluk hidup ya. Gitu. Unit terkecil makhluk hidup. Terus sel tuh ada dua jenisnya ya. Ada prokariotik dan ada eukariotik. Ini tidak ada membran inti. Ini ada membran inti. Rata-rata sel itu memiliki yang namanya membran inti. Memiliki membran ya, membran sel. Mau itu sel eukariotik, prokariotik, sel hewan, sel tumbuhan, dia semuanya memiliki membran sel. Tuh, memiliki membran sel. Itu karakteristik dari sel. Terus dia juga memiliki sitoplasma, ya. Jadi semua sel itu punya yang namanya sitoplasma, ya. Baik itu eukariotik, prokariotik, ataupun sel hewan dan sel tumbuhan. Tuh, ini karakteristik dari sel. Oke, tadi saya sudah jelaskan sebetulnya ya, ada tidaknya membran inti itu ada prokariotik, ini tidak ada membran inti. Kalau ini ada membran inti. Udah kan cuma nanya berdasar ada tidaknya membran inti saja ya. Oke. Lanjut ke organel sel tumbuhan. Di sini ada nomor 1, udah jelas ini adalah vakuola. Ya. Nomor 2, nah karena warnanya hijau, ini adalah plastida. Terus mitokondria. Bentuknya sama-sama lonjong seperti plastida, tapi dia ada lipatan-lipatan membran di dalamnya. Ya kayak sosis dikasih mayones itu ya. Terus yang paling luar ini adalah dinding sel. Ini nukleus atau inti sel. Oke, kita tambahkan lagi yang lainnya. Ini adalah Re kasar. Sedangkan yang di bawahnya yang ini adalah Re halus. Ya. Terus ada yang di sini ini adalah badan Golgi ya. Terus yang kecil-kecil titik-titik ini namanya ribosom. Ada lagi? Oh, yang kuningnya ini adalah membran sel. Dan yang biru ini adalah sitoplasma. Kita lihat fungsinya ya. Oke. Badan Golgi seperti yang sudah Ustazah jelaskan, dia itu untuk memodifikasi protein ya. Intinya dia untuk sekresi sel, pengemasan ya. Saya modifikasi dia pengemasan dan untuk sekresi sel. Jadi nanti udah dikemas tuh dikeluarin ya, sekresi sel. Re kasar ini untuk sintesis protein. Kalau ini sintesis lemak ya. Dinding sel untuk memberi bentuk, mempertahankan bentuk ya. Nukleus ini untuk mengatur kegiatan dari sel. Dan dia punya yang namanya DNA ya. Ini untuk membawa sifat.
Sifat misalnya rambutnya keriting, rambutnya lurus, matanya warna iris matanya biru atau hitam. Nah, itu karena ada DNA di dalam nukleus. Kayak ribosom sama ya, seperti RE kasar. Tapi kalau RE itu selain sintesis protein, dia juga untuk transport protein ya. Jadi nggak hanya sintesis aja. Kenapa dia sintesis protein? Karena di dalamnya ada ribosom. Membran sel ini untuk keluar masuk zat ya. Untuk mengatur keluar masuk zat. Sitoplasma ini untuk tempat terjadinya tempat reaksi metabolisme. Tuh. Mitokondria, oke jangan lupakan dia untuk respirasi sel ya, alias penghasil energi ya. Oke. Plastida ini untuk fotosintesis. Dan vakuola ini untuk menyimpan cadangan makanan. Oke. Sudah ya, ini adalah organel-organel yang ada di sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan. Hanya sel tumbuhan saja, berarti kalian nggak perlu lihat, oh sentriol, nggak ada. Di sel tumbuhan tidak ada sentriol ya. Dia ciri khasnya hanya plastida dan dinding selnya saja. Oke, lanjut ke organ penyusun sistem pencernaan. Jadi fokusnya di pencernaan. Ini nomor 1, saja langsung aja ya. Gak usah semuanya. Nomor 1 itu adalah rongga mulut. Tuh, itu mulut kalian ya. Terus 2-nya itu sebetulnya langit-langit mulut ya. Mungkin saja agak langsung aja. 3-nya itu adalah amandel. Nah, yang bermasalah nih amandelnya ini di belakang nih itu adalah amandel. Terus yang 4-nya itu lidah. Berarti di mulut kita ada lidah. Dan 5-nya adalah gigi. Ini di rongga mulut kita. Terus nomor 6 langsung aja tanpa Ustazah jelaskan 789 ya. 6 itu adalah semuanya kelenjar ludah. 6, 7, 8, 9 itu adalah kelenjar ludah ya. Sama. Kelenjar ludah. Terus di nomor 10 itu ada faring. Dan nomor 11 adalah esofagus atau nama lainnya adalah kerongkongan. Bukan tenggorokan ya, tapi kerongkongan. Kalau tenggorokan itu adanya di sistem pernapasan. Oke, nomor 12 itu adalah hati ya, bukan hati-hati ya, tapi hati, liver. Oke, nomor 12, 13 itu empedu. Ini yang nanti untuk menghasilkan cairan empedu, getah empedu untuk pencernaan lemak ya. 14 itu adalah pankreas. Jadi 14 dan 14, 17, 16 ya. 14, 16, 17 itu masih menunjuk ke pankreas. Cuman bedanya ada yang nunjuk ke salurannya dan ada yang nunjuk ke pankreasnya. Tapi intinya tetap sama. Terus nomor 15. Oke, nomor 15 itu adalah lambung ya. Nah, ini nggak tahu nanti keluarnya siapa, makanya Ustazah jelaskan semuanya ya. 16 udah ya. 16, 17, berarti kita lanjutkan langsung ke 18. Jadi 18 itu adalah komponen usus halus semua ya. 18 itu usus halus semuanya ya. Nanti di 19-nya itu ada 12 jari ususnya ya. 20 itu usus penyerapan. Ada usus 21-nya usus kosong. Oke. Baru nanti masuk ke nomor 22 itu adalah usus buntu umbai cacing alias umbai cacing ya.
Nanti di 23 ini bagian dari usus besar ya, usus besar. 23, 24, 25. Ini bagian dari usus besar. Terus di 26-nya ini adalah usus buntu ya. Dan 27 sama ya, masih usus besar. 28-nya rektum. Jadi sorry, itu masih usus besar ya. 29 itu rektum dan 30-nya adalah anus. Ya. Jadi 27 dan 28 masih masuk ke usus besar. Cuma ada bagian-bagiannya. Sementara kita pelajari sampai sini dulu ya. Nanti nama-nama kelenjar ludah ada lagi ya. Terus nama-nama bagian di usus besar itu ada lagi. Tapi sementara kalian setidaknya tahu bahwa ini adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Oke, menentukan komponen biotik. Misalnya kita tentukan di sawah ya. Sawah itu pasti komponen biotiknya ada ular misalnya, ada ulat. Udah jelas ada padi ya, kan komponen biotik aja ya. Terus ada burung. Terus ada pataninya mungkin, manusia bisa ya. Terus ada keong. Atau misalnya ada belut ya. Nah, ini adalah komponen-komponen biotik. Atau kita main ke laut lepas, di situ ada hiu, banyak sekali ya. Ada ikan kecil, ada terumbu karang, ya, dan lain-lain ya. Banyak, terlalu banyak kalau di laut. Saya tahu di hutan tropis, ini juga banyak ya. Ada harimau mungkin, ada gajah nggak sini ya, gajah nggak masuk sini. Harimau, orang utan, atau ada kijang, ada burung, dan lain-lain. Pohon mungkin ya, pohon, misalnya pohon-pohon besar tuh, banyak ya, saya paku-pakuan, dan lain-lain, terlalu banyak ya. Atau misalnya kita kolam ikan ya, ada alga mungkin ya, ada lumut, ada ikannya, terus ada hidra ya, ada hidrilla ya, ini adalah tanaman air mungkin ya. Atau kalau kolamnya balong mungkin ada eceng gondok ya, ada teratai dan lain-lain. Pokoknya kalau komponen biotik, ingat aja bahwa mereka itu adalah hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme. Kayak bakteri dan jamur ya. Oke, itu komponen biotik. Oke, di sini ada identifikasi interaksi antar makhluk hidup berdasarkan gambar. Oke, kalau lihat gambar yang pertama ini adalah ketika singa memburu zebra, berarti ini predasi, ya. Ini juga sama, gambar yang kedua, ini juga predasi. Predatornya siapa? Ini predator, nih. Si kambing ya. Terus si rumputnya adalah mangsanya. Nah, kalau ini antara singa dan singa berantem berarti dia kompetisi. Oke, ini gambar kita gabung saja, gambar keempat, sorry bukan kelima ya. Tali putri ini, tali putri. Terus ada nyamuk sama manusia. Ini cacing kremik ya. Terus ada kutu. Ini Rafflesia. Dan ini adalah benalu. Oke, gambar kelima ini adalah simbiosis. Kok kelima mulu ya? Keempat, simbiosis parasitisme. Ya, ini adalah simbiosis parasitisme. Terus ada gambar oke. Di sini ada burung jalak, kayak gambar yang kelima, keenam, ketujuh. Ini adalah
simbiosis mutualisme. Ya, ini buruk. Ini juga ya nomor 8, ini mutualisme. 5, 6, 7, dan 8 mutualisme. Ini buaya dan plover ya. Nah, kalau ini badut, ikan badut, dan anemon. Lalu ini kupu-kupu dan bunga. Ini jalak dan kerbau. Ya. Oke. Tapi kalau nomor 9, 10, 11 ini adalah komensalisme ya. Komensalisme, anggrek ya, ini anggrek dan pohon. Kalau ini paku dan pohon, ini hiu dan remora. Bukan paku baja ya, paku besi kayak gitu ya, tapi tanaman paku. Ini anggrek dan pohon inang. Dia tidak akan mengambil nutrisi, tapi cuma numpang doang biar kena cahaya matahari untuk berfotosintesis. Numpang tinggal saja. Oke, lanjutkan lagi. Makhluk ini berada tropik kedua. Oke, kita lihat dulu kalau tropik kedua itu kan biasanya konsumen kedua pertama ya. Jadi tropik ke-1 itu dia produsen. Kalau kedua biasanya konsumen 1. Berarti kita konsumen 1, kita lihat dulu siapa aja di sini. Kayak tikus ya, dia konsumen 1. Belalang pun sama konsumen 1. Terus siapa ini? Ulat konsumen 1. Ada lagi nggak yang jadi konsumen 1? Tidak ada. Berarti ini yang ada di tropik yang kedua, sorry. Kalau ini tropik yang ke-1. Si ular itu tropik yang bisa ke berapa aja ya? Bisa ke 3 atau dia juga bisa ke 4, tergantung. Atau bahkan bisa yang ke 5, tergantung dia posisinya habis makan siapa aja. Tuh ya. Tapi kalau tropik yang kedua udah jelas dia selalu konsumen 1. Oke, kita lanjutkan. Perilaku manusia menyebabkan terjadi pencemaran air. Oke, penyebab terjadinya pencemaran, penyebabnya adalah polutan. Ya, penyebabnya adalah polutan. Oke, polutannya ada apa aja? Bisa deterjen, ya. Kalian nyuci atau limbah pabrik, ya. Terus sampah makanan yang dibuang ke sungai. Atau sampah plastik, itu juga penyebab ya. Kan ini perilaku manusia, deterjen, sabun, ya. Terus limbah pabrik. Terus ada insektisida. Ya, insektisida. Terus ada limbah peternakan juga, misal. Limbah manusia ya, you know lah ya apa. Limbah manusia ini juga bisa mencemari air. Jadi banyak ya terjadi pencemaran air. Dan gimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, jangan buang sampah ke sungai. Ya, jangan buang sampah ke sungai. Terus kita buat yang namanya sistem pengolahan limbah ya. Atau kita sebut sebagai ini cara penanggulangannya ya. Kalau pencegahan berarti kita jangan buang sampah, tapi kalau penanggulangan misalnya kita bikin yang namanya IPAL. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Nah, cara penanggulangannya. Jadi nanti diolah dulu deterjen, sabun, sisa-sisa nyuci itu diolah dulu sampai si airnya bersih. Jadi bisa dikembalikan lagi ke alam dengan bebas gitu ya. Tanpa adanya pencemaran, zat polutan yang masuk ke dalamnya. Tuh. Oke. Lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Di sini ada 4R.
4R itu ingat ya, reduce, reuse, recycle, and recovery. Atau bisa juga kita sebut sebagai apa ya? Renew ya, diperbaiki kembali, recover, renew. Terus juga repair, sama aja ya. Ya, diperbaiki. Oke, kita lihat dulu. Reduce, cara kita reduce nih. Itu biasanya kita mengurangi. Nah, ya, mengurangi penggunaan. Misalnya, ada botol, kita ganti supaya kita kurangi botol kemasan, kita jadi pakai botol ini misalnya, ya. Ya, itulah ya, tap ini. Terus biasanya pakai plastik ya, itu kita ganti jadi tote bag. Tuh. Yang biasanya kita reduce tuh misalnya pakai kertas HVS yang tadinya satu halaman, satu lembar, kita ubah jadi bulak-balik ya. Atau bahkan misalnya satu halaman kalian buat jadi ada beberapa halaman gitu ya. Nah, itu kan berarti mengurangi penggunaan si kertasnya supaya lebih hemat. Tuh, atau reuse, dipakai lagi. Kalian punya kertas bekas, pakai kembali ya. Kalian punya kertas bekas, itu dipakai lagi. Belakangnya dipakai. Itu ya, belakangnya dipakai lagi. Terus ada kaleng misalnya ya. Kaleng dijadikan pot. Tuh, itu pemakaian kembali. Kalau recycle, ini akan berubah fungsi nantinya. Misalnya, merecycle apa? Kertas bekas jadi, misal ya, kerajinan gitu ya. Kerajinan tangan. Sama seperti misalnya sampah plastik juga dijadikan tas gitu ya. Atau misalnya bikin pupuk kompos. Nah, itu kan recycle ya. Tapi kalau recovery itu biasanya dia itu memperbaiki. Kalian punya sendal jepit ya, sendal putus. Gak usah beli lagi, kalian pakai lem aja, ya dilem lagi gitu ya. Diperbaiki kembali tanpa harus membeli yang baru. Jadi kalau misalnya ada barang yang sudah rusak tapi kalian perbaiki lagi, ya berarti nanti biar bisa digunakan kembali. Oke. Efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu sebetulnya dia itu bukan karena panas ya. Efek rumah kaca itu sebetulnya berguna bagi kita semua. Kenapa? Karena maksudnya efek rumah kaca itu nih di sini ya. Tahapannya itu jadi radiasi matahari itu awalnya diserap sama bumi. Panas-panas ya, panas dari matahari itu diserap sama bumi. Ya, diserap sama bumi. Sebagian ada yang diserap di atmosfer ya. Sebagian ada yang diserap sampai ke lautan. Nah, nanti ketika malam hari ini tuh si panas ini tuh akan disebarkan gitu ya. Makanya diserap, tapi sebagian lagi akan dipantulkan. Sebagian lagi dipantulkan juga nih dari bumi ke atas ya. Gitu ya. Cuman karena adanya yang namanya gas rumah kaca, siapa aja CO2, CONO2 ya. Terus ada namanya CFC, terus ada siapa lagi nih? CONO, CFC, terus dan lain-lain ya. Ini yang paling terkenalnya, tapi dia ini yang harusnya tadi panasnya dilepaskan lagi ke angkasa, ini malah menahan. Diikat sama mereka panasnya, akhirnya bukannya panasnya itu jadi hilang ya, ini efeknya itu, efek dari rumah kaca itu adalah pemanasan
global alias penaikan suhu. Jadi efek rumah kaca itu ketika radiasinya ditahan, ya, radiasi panas dan energinya itu ditahan oleh mereka, ya, ditahan. Bukannya dilepaskan kembali, yang normalnya harusnya dilepaskan kembali, ini malah ditahan, ya. Efeknya pemanasan global, ya. Efeknya pemanasan global, gitu. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke. Ini salah gambar ya. Tentukan perilaku yang mengurangi salah satu bukan ini. Harusnya ini adalah lapisan matahari ya. Oke, tentukan perilaku untuk mengurangi salah satu efek rumah kaca. Yang pertama adalah kita gunakan peralatan ramah lingkungan. Ya, misalnya kita pakai panel surya atau misalnya lampu LED ya. Nih, panel surya, lampu yang LED itu kan dia mengurangi emisi karbon ya, lampu LED. Terus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil. Jadi misalnya pakai sepeda gitu ya, atau pakai kendaraan umum, biar kita tidak terlalu boros bahan bakar fosil gitu. Kemana-mana naiknya busway atau Transjakarta ya bagi yang orang Jakarta, atau naik kereta, KRL, MRT, LRT, dan lain sebagainya. Itu pakai sepeda aja lah yang biar gampang. Dan menanam pohon. Ini yang paling mudah ya, paling efektif dan efisien gitu. Kita nanam pohon sebanyak-banyaknya buat apa? Ini dapat mengikat CO2. Ya, kalau kalian nggak bisa ini, minimal kalian menanam pohon karena dia bisa mengikat CO2. Gitu. Oke, nah kalau ini adalah lapisan matahari. Udah jelas lah ya, kalau matahari yang paling luar ini adalah corona. Ya, nomor 6 ini. Corona, ini dari yang terluar ya. Kita mulai dari corona yang dia itu paling terang, paling panas. Ya, paling terang dan terluar. Terus baru nanti ada yang namanya kromosfer. Dilanjutkan dengan zona konveksi dulu ya. Jadi nomor 3 ini ada, kebalik, ada fotosfer dulu. Nanti di dalamnya ada zona konveksi dan radiasi. Baru ada intinya. Nah, di bagian fotosfer itu dia, kalau di kromosfer itu ada yang khasnya. Khasnya itu adalah prominensa alias lidah api. Kalau ini khasnya adalah adanya bintik hitam. Tuh, ya. Ada kekhasan di situ. Di lapisan matahari. Jadi paling terang itu adalah bagian dari coronanya, paling panas juga ya. Atau ketika gerhana matahari dia yang terlihatnya, itu corona. Oke, kita lihat lanjut ke komet karena di kisi-kisi ada tentang karakteristik komet ya. Jadi yang pertama adalah komet itu bukan bintang. Kemarin saja salah menjelaskan ya. Dia tuh mirip asteroid, kenapa bisa ada cahaya? Karena dia mendapatkan energi dari matahari. Jadi ada, matahari itu punya semacam apa ya? Udara. Dia kayak terhempas, menghempaskan panasnya sehingga dia
memberikan energi pada komet. Karena kenapa? Komet itu dia orbitnya mengelilingi matahari, makanya dia mendapatkan energi dari matahari dan bisa bercahaya. Komet itu gas berpijar, makanya dia punya bagian-bagian ya. Yang pertama ada intinya, ada koma, dan ada ekor. Tuh, dia punya ekor ya. Punya ekor, yang ekornya itu dia itu dari es dan debu. Jadi es dan debu dia tuh beku sebetulnya ya. Komet itu beku. Es dan debu. Ketika dia dekat dengan matahari, makanya kenapa komet disebut bintang berekor ya. Ketika dekat dengan matahari, kan matahari itu panas ya. Dan komet itu kan dari debu, dari es. Ketika dekat matahari, dia semakin panjang ekornya. Karena si esnya menguap ya. Tapi kalau jauh dari matahari dia pendek. Ya, tidak dapat energi juga dari si matahari ya. Tuh. Dan yang terakhir tadi ya udah ya, komet mengorbit pada matahari dan orbitnya berbentuk lonjong. Jadi dia mengorbit ini matahari nih, terus dia ngorbit di matahari. Set ya. Posisinya nggak seperti ini, harusnya mataharinya agak ke sini. Nah, jadi ketika dekat sama matahari dia makin panjang ekornya. Ini bisa mencapai jutaan kilometer ya ekornya si komet itu. Ini mungkin agak lebih pendek. Jadi ketika jauh dari matahari dia lebih pendek, ketika dekat dengan matahari dia ekornya semakin panjang. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi ke peristiwa akibat revolusi. Udah jelas ya? Ustazah juga udah pernah menjelaskan revolusi bumi. Yang pertama itu adanya perubahan musim. Oke. Terus adanya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. Terus ada apa lagi? Ada gerak semu matahari. Gerak semu tahunan ya. Tahunan bukan harian. Jadi setiap tahunnya setiap bulannya itu posisi matahari akan berubah-ubah. Lalu ada apa lagi? Perbedaan lama waktu siang dan malam. Ini yang paling utamanya ya. Jadi peristiwa revolusi itu yang pertama ada perubahan musim, terus rasi bintang, gerak semu tahunan, dan perbedaan lama waktu siang dan malam. Oke. Jenis bulan. Ini harus ini ya, kadang suka ketukar nih antara new moon dengan full moon. Ingat aja gini, kalau ini posisi matahari, bulannya dekat matahari, maka dia akan jadi new moon ya. Bulan dekat matahari, bulannya malu-malu, jadinya new moon ya. Tapi kalau bulan itu jauh dari matahari, tengah-tengahnya ada bumi ya. Ini full moon. Ya, full moon. Jadi kalau jauh-jauhan baru dia bisa terang ya. Full moon, tapi kalau deket-deketan dia si bulannya nggak bisa terang. Dan posisinya pasti selalu seperti ini. Habis new moon pasti nanti ada bulan sabit, nanti ada bulan setengah, nanti ada bulan cembung, baru full moon. Nanti balik lagi, full moon jadi bulan cembung lagi, bulan cembung nanti jadi bulan setengah lagi ya. Nanti jadi bulan sabit lagi dan kembali ke new moon. Tuh. Jadi ini yang sering ketukar sih sebenarnya new moon sama full moon ya. Jadi kalau new moon itu biasanya ya, kalau new moon itu biasanya dekat sama matahari, kalau full moon posisi bulannya jauh dari matahari. Oke. Menentukan jenis gerhana, jadi nggak tahu ya gerhana apa, tapi kita lihat dari letak bulannya. Kalau letak bulannya di tengah-tengah, berarti dia gerhana matahari ya, gerhana matahari. Jadi kalau matahari, bulannya di tengah,
baru bumi itu gerhana matahari. Kalau dia jatuhnya di umbra, maka gerhana matahari total. Kalau penumbra sebagian. Kalau di antumbra baru cincin. Jadi ada yang namanya antumbra. Atau kalau yang lainnya yang Ustazah pernah jelaskan itu dia di titik terjauhnya ya, di titik terjauhnya, atau apelion, titik apelionnya bulan terhadap bumi itu akan terjadi gerhana cincin ya. Bahkan ini maksudnya lintasan apa? Jadi di daerah ini nanti akan terjadi gerhana matahari cincin ya. Ini yang Ustazah nggak jelaskan kemarin sebetulnya. Tapi kita lihatnya letak bulannya. Nah, ya, letak bulannya. Kalau gerhana matahari itu di satu tempat ini itu bisa terjadi gerhana matahari yang berbeda-beda. Gitu. Ada yang cincin, nanti kalau di daerah penumbra mungkin terlihatnya seperti sebagian ya. Di tengah-tengah penumbra dan umbra. Terus kalau di jatuhnya tepat di umbra berarti nanti dia akan terjadi gerhana matahari total. Tuh. Tapi kalau posisi bulannya ada di belakang bumi ya, itu dia akan terjadi gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan itu posisi bulannya ada di belakang bumi ya, di belakang bumi, dan kalau dia bulannya ada di umbra berarti dia gerhana bulan total. Tapi kalau di penumbra dia gerhana bulan penumbra. Kalau di antara umbra dan penumbra itu gerhana bulan sebagian ya. Jadi lihat posisi bulannya saja kalau gerhana. Oke, semoga nanti PAT-nya bisa lancar dan dimudahkan. Pelajari saja apa yang ada di kisi-kisi dan latihan soal kemarin. Mungkin sekian dari Ustazah. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.